Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafidoh, kelas E1172. Dalam mata kuliah Ekonomi Internasional, di sini saya akan menerangkan tentang model kompetitif equilibrium parsial. Permintaan pasar. Asumsikan bahwa hanya ada dua barang X dan Y. Permintaan individu untuk X adalah jumlah X yang diminta sama dengan X kali PQ, PY, I. Jika kita menggunakan I untuk mencerminkan setiap individu dalam pasar, maka kurva permintaan pasar adalah permintaan pasar untuk X sama dengan sigma XI kali PX, PY, II. I sama dengan 1. Untuk membuat kurva permintaan pasar, Px diperoleh bervariasi sementara Py dan pendapatan setiap individu dipertahankan konstan. Jika setiap permintaan individu untuk X miring ke bawah, kurva permintaan pasar juga akan miring ke bawah. Pergeseran dalam kurva permintaan pasar. Permintaan pasar merangkum hubungan ceteris paribus antara X dan Px. Perubahan Px mengakibatkan pergerakan sepanjang kurva atau perubahan kuantitas yang diminta. Perubahan penentu lain dari permintaan untuk X menyebabkan kurva permintaan bergeser ke posisi baru atau perubahan permintaan. Misalkan permintaan individu untuk jarak diberikan oleh X1 sama dengan 10 min 2 Px plus 0,1 I1 plus 0,5 Py. Dan permintaan individu 2 adalah X2 sama dengan 17 min Px plus 0,01 I2 plus 0,5 Py. Kurva permintaan pasar adalah X sama dengan X1 plus X2 sama dengan 27 min 3 Px plus 0,1 I1 plus 0,05 I2 plus Py. Untuk membuat grafik kurva permintaan, kita harus mengasumsikan nilai untuk Py, I1, dan I2. Fungsi permintaan pasar tergantung pada harga semua barang dan pendapatan serta preferensi semua pembeli. Elastisitas permintaan pasar. Elastisitas harga dari permintaan pasar diukur dengan EQ P sama dengan sigma XN kali P I per sigma P min P per X. Waktu tanggapan pasokan. Dalam analisis penetapan harga kompetitif, periode waktu yang dipertimbangkan adalah penting. Jangka pendek, tidak ada respon pasokan atau jumlah yang disediakan sudah pasti. Lari jarak pendek. Perusahaan yang ada dapat mengubah kuantitas yang dipasok, tetapi tidak ada perubahan baru yang dapat memasuki industri ini. Jangka panjang. Perusahaan baru dapat memasuki suatu industri harga dalam jangka pendek. Dalam jangka yang sangat singkat atau periode pasar, tidak ada respons penawaran terhadap perubahan kondisi pasar. Harga hanya bertindak sebagai perangkat untuk memenuhi permintaan ransum. Harga dalam jangka pendek. Dalam jangka yang sangat singkat atau periode pasar, tidak ada respon penawaran terhadap perubahan kondisi pasar. Harga hanya bertindak sebagai perangkat untuk memenuhi permintaan ransum. Harga akan menyesuaikan untuk membersihkan pasar. Kurva penawaran adalah garis vertikal. Penentuan harga jangka pendek. Jumlah perusahaan dalam suatu industri adalah tetap. Perusahaan-perusahaan ini dapat menyesuaikan jumlah yang mereka hasilkan.
Mereka dapat melakukan ini dengan mengubah level input variabel yang mereka gunakan. Kompetisi sempurna. Industri yang bersaing sempurna adalah industri yang mengetahui asumsi berikut. Ada sejumlah besar perusahaan, masing-masing memproduksi pada homogen yang sama. Setiap perusahaan berusaha untuk memaksimalkan laba. Setiap perusahaan adalah pengambil harga. Tindakannya tidak berpengaruh pada harga pasar. Informasi sempurna, transaksi tidak dikenakan biaya. Pasokan pasar jangka pendek. Kuantitas output yang dipasok ke seluruh pasar dalam jangka pendek adalah jumlah dari kuantitas yang dipasok oleh masing-masing perusahaan. Jumlah yang disediakan oleh masing-masing perusahaan tergantung pada harga. Kurva penawaran pasar jangka pendek akan miring ke atas karena kurva penawaran jangka pendek masing-masing perusahaan memiliki kemiringan positif. Kurva pasokan pasar jangka pendek. Untuk mendapatkan kurva penawaran pasar, kami menjumlahkan jumlah yang pasok pada setiap harga. Fungsi pasokan pasar jangka pendek. Fungsi pasokan pasar jangka pendek menunjukkan jumlah total yang dipasok adalah masing-masing perusahaan ke pasar. Perusahaan diasumsikan menghadapi harga pasar yang sama dan harga input yang sama. Elastisitas pasokan jangka pendek. Elastisitas penawaran jangka pendek menggambarkan tingkat kuantitas yang dipasok terhadap perubahan harga pasar. Harga equilibrium adalah harga di mana kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang disediakan. Baik pemasok maupun pembeli tidak memiliki insentif untuk mengubah keputusan ekonomi mereka. Harga equilibrium tergantung pada banyak faktor eksogen. Perubahan dalam salah satu dari faktor-faktor ini kemungkinan akan menghasilkan harga keseimbangan baru. Kurva permintaan. Kurva permintaan bergeser karena mendapatkan berubah harga pengganti atau pelengkap berubah. Preferensi berubah. Kurva penawaran bergeser karena harga input berubah. Perubahan teknologi, jumlah produsen berubah. Pergeseran kurva penawaran dan permintaan. Ketika kurva penawaran atau kurva permintaan bergeser, harga dan kuantitas equilibrium akan berubah. Besarnya relatif berubah ini tergantung pada bentuk kurva penawaran dan permintaan. Analisis jangka panjang. Dalam jangka panjang, perubahan dapat menyesuaikan semua inputnya agar sesuai dengan kondisi pasar. Maksimalisasi laba untuk perubahan pembuat harga menyiapkan bahwa harga sama dengan MC jangka panjang. Perubahan juga dapat masuk dan keluar dari instruksi dalam jangka pendek. Persaingan sempurna mengasumsikan bahwa tidak ada biaya khusus untuk memasuki atau keluar dari suatu industri. Perusahaan baru akan berpikat ke pasar manapun yang keuntungan ekonominya lebih besar dari nol. Masuknya perusahaan akan menyebabkan kurva penawaran industri jangka pendek bergeser keluar. Harga dan keuntungan pasar akan jatuh. Proses akan berlanjut sampai keuntungan ekonomi nol. Perusahaan yang akan meninggalkan industri apapun yang keuntungan ekonominya negatif. Keluar dari perusahaan atau menyebabkan kurva penawaran industri jangka pendek bergeser ke dalam. Harga pasar akan naik dan kerugian akan turun. Proses akan berlanjut sampai keuntungan ekonomi nol. Keseimbangan kompetitif jangka panjang. Industri yang bersaing sempurna berada dalam equilibrium jangka panjang jika tidak ada insentif bagi perusahaan yang memaksimalkan laba untuk masuk atau meninggalkan industri. Ini akan terjadi ketika jumlah perusahaan sedemikian rupa sehingga P sama dengan MC plus AC dan setiap perusahaan beroperasi pada AC minimum.
kesetimbangan. Kami akan menganggap bahwa semua perusahaan dalam suatu industri memiliki kurva biaya yang identik. Tidak ada perusahaan yang mengontrol sumber daya atau ekologi khusus. Posisi jangka panjang equilibrium mensyaratkan masing-masing perusahaan menghasilkan laba ekonomi nol. Kasus biaya konstan. Anggaplah bahwa masukan perusahaan baru dalam suatu industri tidak berpengaruh pada biaya input. Tidak peduli bahwa banyak perusahaan yang masuk atau meninggalkan suatu industri, kurva biaya perusahaan akan tetap tidak berubah. Ini disebut sebagai industri terbiaya konstan. Bentuk kurva pasokan jangka panjang, kondisi tanpa laba adalah faktor yang menentukan untuk kurva biaya jangka panjang. Jika biaya rata-rata konstan ketika perusahaan masuk, pasokan jangka panjang akan horizontal. Jika biaya rata-rata naik ketika perusahaan masuk, pasokan jangka panjang akan memiliki kemiringan ke atas. Jika biaya rata-rata turun ketika perusahaan masuk, pasokan jangka panjang akan miring secara negatif. Equilibrium jangka panjang. Industri yang bertambah biaya. Masuknya perusahaan baru dapat menyebabkan biaya rata-rata semua perusahaan meningkat. Harga input yang langka dapat naik, perusahaan baru dapat mengenakan biaya eksternal pada perusahaan yang ada. Perusahaan baru dapat meninggalkan permintaan untuk layanan yang dibiayai pajak. Industri berkurangnya biaya. Masuknya perusahaan baru dapat menyebabkan biaya rata-rata semua perusahaan turun. Biaya konstan. Biaya meningkat. Biaya menurun. Elastisitas pasokan jangka panjang. Elastisitas pasokan jangka panjang mencatat perubahan proporsional dalam output industri jangka panjang ke perusahaan harga proporsional. Analisis statistik kompetitif untuk kesetimbangan jangka pendek. Analisis statistik kompetitif keseimbangan jangka panjang dapat dilakukan dengan menggunakan perkiraan elastisitas pasokan dan permintaan jangka panjang. Ingat bahwa dalam jangka panjang jumlah perusahaan dalam industri akan bervariasi dari satu keseimbangan jangka panjang ke yang lain. Efek perubahan harga input lebih rumit. Kita perlu tahu sebesar-besar biaya rata-rata minimal berpengaruh. Kita perlu tahu bagaimana kenaikan harga equilibrium jangka panjang akan mengaruhi kuantitas yang diminta. Tingkat output minimal untuk setiap perusahaan jangka dapat berpengaruh. Surplus proseden jangka pendek mewakili pengembalian ke pemilik perusahaan melebihi apa yang akan diperoleh jika outputnya nol. Jumlah keuntungan jangka pendek dan biaya tetap. Dalam jangka panjang, semua keuntungan adalah nol dan tidak ada biaya tetap. Pemilik acuh tak acuh tentang apakah mereka berada di pasar tertentu. Mereka dapat memperoleh pengambilan yang identik atas investasi mereka di tempat lain. Pemasok input mungkin tidak peduli tentang tingkat produksi dalam suatu industri. Dalam kasus biaya konstan, harga input diasumsikan tidak bergantung pada tingkat produksi. Input dapat menghasilkan jumlah yang sama dalam pekerjaan alternatif dalam kasus peningkatan biaya. Entry akan menawar beberapa harga input. Pemasok input ini akan dibuat lebih baik. Surplus produsen jangka panjang mewakili pengembalian tambahan untuk input dalam suatu industri melebihi apa yang akan dihasilkan oleh input ini jika output industri nol. Area di atas kurva penawaran jangka panjang dan di bawah harga pasar ini akan sama dengan nol dalam hal biaya konstan. Sewa Richardson. Surplus produsen jangka panjang dapat paling mudah digambarkan dengan situs yang pertama kali dijelaskan oleh ekonom David Richardson.
berasumsi bahwa ada banyak bidang tanah di mana tanaman tertentu dapat ditanam. Lahan berkisar dari tanah yang sangat subur hingga lahan kering yang sangat miskin. Dengan harga rendah hanya tanah terbaik yang digunakan. Harga yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan output melalui penggunaan lahan berbiaya lebih tinggi. Pasar total perusahaan marginal. Perusahaan dengan biaya lebih tinggi atau daripada perusahaan marginal akan tetap keluar dari pasar, akan mengalami kerugian dengan harga P. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan intermarginal dapat bertahan dalam jangka panjang. Mereka mencerminkan mengembalikan ke sumber daya yang unik. Jumlah keuntungan jangka panjang ini merupakan surplus produsen jangka panjang. Keuntungan jangka panjang untuk perubahan berbiaya rendah akan sering tercermin dalam harga sumber daya unik yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Semakin subur tanamannya, semakin tinggi harganya. Dengan demikian, laba dikatakan harga input dikapitalisasi, mencerminkan nilai sekarang dari semua laba masa depan kelangkaan input berbiaya rendah yang menciptakan kemungkinan sewa Richardian dalam industri dengan kurva penawaran jangka panjang yang miring ke atas. Peningkatan output tidak hanya mengakibatkan biaya perusahaan tetapi juga menghasilkan sewa faktor untuk input. Poin penting untuk dicatat. Dalam jangka pendek, harga kualibrium ditentukan oleh titik temu dari apa yang ingin dibayar oleh pembeli dan apa yang persediaan diproduksi oleh perusahaan. Harga-harga ini diperlukan sebagai tatap dalam proses pengembalian keputusan pembeli dan pemasok. Pergeseran dalam permintaan atau penawaran akan menyebabkan harga keseimbangan berubah. Sejauh mana perubahan tersebut bergantung pada kemarin berbagai kurva. Perusahaan dapat memperoleh laba positif dalam jangka pendek karena biaya tetap harus selalu dibayar. Perusahaan akan memilih output positif selama pendapatan melebihi biaya variabel. Dalam jangka panjang, jumlah perusahaan bervariasi dalam menghadapi peluang laba. Bentuk kurva penawaran jangka panjang tergantung pada bagaimana masuk dan keluar mempengaruhi biaya input perusahaan. Dalam kasus biaya konstan, harga input tidak berubah dan kurva penawaran jangka pendek adalah horizontal. Jika entry meninggalkan biaya input, kurva penawaran jangka panjang akan memiliki kemiringan positif. Perubahan ekuilibrium pasar jangka panjang juga akan mengubah jumlah perusahaan. Jika perubahan keseimbangan jangka panjang di pasar mengubah harga input pasar itu, kesejahteraan pemasok dari input ini akan berpengaruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.